Dan nanti video rekaman kalian itu kalian kirim ke WhatsApp Bapak. Nanti Bapak akan berikan WhatsApp Bapak di Google Classroom, ya. Dan sekaligus nanti Bapak akan buat grup kelas, ya. Dan waktu kalian membuat video, ya, kalian berpakaian yang rapi, berpenampilan secantik mungkin, seganteng mungkin, supaya apa? Supaya nanti kalau ada teman-temannya yang lihat, nanti kalian tidak merasa malu, karena video ini akan Bapak jadikan sebagai video kelas, ya, anak-anakku ini kasih Tuhan. Oke, hari ini sebelum kita masuk dalam belajar firman Tuhan, seperti biasa kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Mari siapkan hati kalian. Kita mau menaikkan pujian ini. Nah, ini di layar monitor sudah Bapak tampilkan lirik lagu yang berjudul Bersamamu Bapa. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, semuanya nyanyi, tidak ada yang diam, ya, tidak hanya mendengar, tapi semua nyanyi, karena pujian ini kita persembahkan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, ya. Katakan bersama Bapa. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan lebih sungguh, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, dan kita tundukkan kepala kita, dan arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur buat kekuatan, buat kesehatan, dan kesempatan buat kami boleh memulai pelajaran agama Kristen Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap berkat Tuhan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu, kiranya Tuhan terus memberkati mereka, supaya mereka tetap belajar kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu dengan kepintaran, kecerdasan, hikmat, dan roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan belajar kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua anak-anak yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini kita memulai pelajaran kita, ya. Ini adalah judul buku pelajaran agama Kristen, ya. Judulnya ini Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, ya. Dengan tema atau judul Allah Maha Kuasa, ya. Ya, kita akan membahas tentang Allah Maha Kuasa, ya. Tentang Allah Maha Kuasa.
Ya, kenapa Tuhan Allah itu disebut sebagai Allah yang Maha Kuasa? Ya, kalian harus belajar ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran 1. Temanya adalah sungguh Allah Maha Kuasa, ya. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab, ya, Alkitab. Ada 2 ayat firman Tuhan yang akan kita baca dalam pelajaran 1 ini, anak-anakku kasih Tuhan, yaitu yang pertama di dalam kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 35, dan kitab yang kedua adalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Oleh karena itu Bapak minta supaya kalian mempersiapkan Alkitab kalian ya. Namanya belajar firman Tuhan. Kita harus mempersiapkan firman Tuhan. Haleluya. Ya, anak-anakku ini kasih Tuhan, di dalam di layar monitor ini juga Bapak sudah sediakan ya. Bapak sudah sediakan ayat firman Tuhan yang akan kita baca ya. Tetapi nanti kalian juga bisa baca di Alkitab kalian masing-masing, tetapi mari kita memperhatikan ya, tujukan, arahkan mata kalian, hati kalian ke monitor ini, karena di monitor ini sudah Bapak persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, yaitu terdapat di dalam Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 35. Judulnya adalah kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, pemazmur ini ya, penulis Mazmur ini menyatakan satu kekaguman yang luar biasa terhadap Allah yang dia sembah, karena Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang maha besar, karena dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan dunia dan segala isinya. Anak-anak yang kasih Tuhan, nanti kita akan lihat apa saja yang Tuhan ciptakan, ya, dan kenapa Tuhan ini dikatakan maha kuasa. Maha itu artinya melebihi dari segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, ya. Maha itu adalah kekuasaan yang paling tinggi, tidak ada yang bisa menyamai Allah, karena dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ya, anak-anakku ini kasih Tuhan, mari kita membaca bersama-sama ya. Kalian juga baca ya, bukan hanya dengar tetapi kalian juga baca firman-Nya supaya ini, dan kalian boleh memperhatikan ada ayat-ayat, ada kalimat-kalimat firman Tuhan ini yang sudah Bapak warnai ya. Nah, ini penting ya. Mari kita baca mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Ya, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardik-Mu, air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara guntur-Mu, naik gunung turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi.
Engkau melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan bijaksana, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini kita sudah bersama-sama membaca satu perikop firman Tuhan yang cukup panjang, ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-30 berapa tadi? Ke-35, ya. Oh, haleluya. Tentunya firman yang kita baca ini sangat memberkati kita, anak-anak ini kasih Tuhan. Ya, kita lihat ayat-ayat yang Bapak warnain ini ya. Nanti ini ada sebagai bahan untuk kalian untuk mengerjakan tugas. Oleh karena itu kalian perlu menyimak dengan sungguh-sungguh, ya, menyimak dengan penuh perhatian supaya kalian bisa mengerjakan tugas-tugas nanti, ya.
Nah, di dalam ayat yang Bapak warnain nih ya, ayat kuning nih. Pemazmur mengungkapkan bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia percaya itu adalah Allah yang sangat besar. Kebesarannya tidak ada yang bisa melebihi. Ya, disamakan dengan apapun anak-anakku yang dikasih Tuhan. Nah, pemazmur kata, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Ya, jadi Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sungguh dan amat besar. Makanya dia disebut sebagai Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa melebihi kuasa yang ada pada Tuhan. Karena Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, anak-anak yang dikasih Tuhan. Siapakah yang bisa menciptakan dunia ini? Tidak ada. Ya, siapakah yang bisa menciptakan pohon-pohonan? Tidak ada. Manusia bisa menciptakan pohon, tapi pohon imitasi atau yang palsu, ya, yang sungguhan, yang nyata, yang bisa bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah, itu hanya karya Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, manusia tidak bisa membuat binatang, ya. Manusia bisa membuat robot dari binatang. Manusia bisa membuat boneka binatang, tetapi manusia tidak bisa membuat binatang yang sesungguhnya, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Karena itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan masih ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tuhan menciptakan bintang-bintang di langit, ya. Jangankan menciptakan, manusia aja belum bisa, ya, menghitung berapa jumlah daripada bintang itu, anak-anaknya Tuhan. Apalagi bagaimana kalau manusia menciptakan matahari atau bulan, tidak akan mungkin bisa. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, anak-anak kasih Tuhan, pemazmur berkata, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Haleluya, anak-anak kasih Tuhan. Kita bangga punya Allah yang kita sembah. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hebat, Allah yang sangat besar. Ya, Dia itu menciptakan, nih sekarang, yang membentangkan langit seperti tenda. Ya, adik-adik pernah melihat orang yang sedang pasang tenda? Tenda pesta kah? Tenda kemah kah? Ya, membuat tenda itu ya tidak begitu sulit, ya. Memasang tenda, ya, membentangkan tenda itu tidak sulit. Nah, seperti itulah Tuhan. Bahkan Tuhan hanya cukup berfirman, ya, jadilah langit, ya, maka jadi, jadilah terang, maka jadi, anak-anakku, jadilah daratan dan lautan, maka jadi, jadilah benda-benda penerang di langit, maka jadi. Semua Tuhan hanya berfirman, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Dia hanya berkata, dia hanya menyebut apa yang dia ingin buat. Ya, kalau manusia dia pakai pikirannya, dia pakai tenaganya, ya, untuk membuat sesuatu. Kalau Tuhan hanya berfirman, jadilah petang, ya, jadilah terang, jadilah siang, jadilah malam, sering jadi, anak Tuhan. Ya, jadilah matahari, bulan, bintang, sering jadi, ya. Ya, karena Tuhan Maha Kuasa, ya, kita buktikan bahwa Tuhan itu adalah pencipta bumi dan segala isinya. Ini pemazmur katakan, saya katakan, yang membentangkan langit seperti tenda. Jadi Tuhanlah yang menciptakan langit. Anak-anak kasih Tuhan. Dikatakan lagi, yang menjadikan awan-awan. Kalau kalian lihat ada awan di atas, ya, yang warna putih, kadang warna gelap, anak-anak kasih Tuhan, itu adalah awan yang Tuhan ciptakan. Apalagi yang membuat angin dan api. Tuhanlah yang membuat angin dan api, ya.
Apalagi yang Tuhan ciptakan, dikatakan yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya. Jadi yang meletakkan bumi ini adalah Tuhan. Anak-anak, yang menciptakan bumi ini adalah Tuhan. Ya, apalagi terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Jadi air pun taat sama Tuhan. Ya, kalian pernah dengar cerita tentang bangsa Israel keluar dari Mesir? Ketika dia dikejar oleh tentara Mesir, ya mereka berhadapan dengan Laut Teberau. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan dan air Laut Teberau itu dibelah oleh Tuhan, diperintahkan terbelah oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan air itu menjadi terbelah dan di tengah lautan itu ada jalan yang kering sehingga apa? Bangsa Israel bisa melarikan diri dari kejaran bangsa Mesir, anak-anak kasih Tuhan. Dan ketika bangsa Israel sudah sampai ke darat dan tentara Mesir masih mengejar mereka di tengah laut itu, Tuhan perintahkan melalui Musa apa? Supaya air itu kembali lagi tertutup. Maka tertutuplah ya semua tentara Mesir itu sehingga mereka binasa. Tuhan katakan, Tuhan menghardik air ya itu melarikan diri. Ya, hardiknya Tuhan, perintahnya Tuhan atas air. Air itu taat terhadap perintah Tuhan. Ya, apalagi kita harus taat ya sama perintah Tuhan. Air aja taat, apalagi kita. Anak-anak dikasih Tuhan, kalian juga tentunya pernah mendengar kisah tentang Yesus bersama murid-muridnya ketika dia berada di danau, ya, ketika dia sedang berada bersama murid-muridnya di perahu. Ada badai yang begitu luar biasa. Ada angin besar sehingga ada gelombang air yang sangat besar yang akan menenggelamkan kapal murid. Dan murid ketakutan. Guru, kami binasa. Tuhan apa? Kamu orang yang kurang percaya. Ya, Yesus berkata kepada murid-murid, "Hei, kamu orang yang kurang percaya." Dan Tuhan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menghardik. Ya, Tuhan berkata supaya angin dan air itu berhenti. Dan akhirnya angin itu berhenti, bertiup. Anak-anak kasih Tuhan, air yang bergejolak, yang bergelombang, yang ingin menenggelamkan perahu-perahu murid-murid itu juga tenang. Ya, angin dan air bisa diperintah oleh Tuhan untuk tenang. Yang luar biasa. Anak-anak Kristen, Tuhan itu berkuasa. Dia bukan hanya mencipta, tetapi dia berkuasa atas ciptaannya. Ya, apalagi di sini kata, Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah mengalir di antara gunung-gunung. Ya, Tuhanlah yang membuat mata air, anak-anak Tuhan, sehingga ada air yang mengalir di antara lembah dan gunung itu ya, di antara gunung di lembah itu. Airnya mengalir karena ada apa? Karena ada mata air. Jadi mata air itu adalah ciptaan Tuhan, anak-anak yang kasih Tuhan. Kita bisa menikmati air, ya, mata air, ya, airnya bisa kita minum, ya. Setiap hari kita memerlukan air bersih dan orang mencari air bersih itu dari sumber mata air, ya, dari gunung, ya, itu diciptakan oleh Tuhan. Anak-anak yang kasih Tuhan, apalagi dikatakan di sini katakan memberi minum segala binatang di padang. Jadi Tuhan juga memelihara, Dia menciptakan segala jenis binatang dan Dia juga memelihara binatang itu, anak-anakku yang kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu berkuasa memelihara. Ya, Dia menyediakan makan dan minum segala jenis binatang yang ada di padang, yang ada di udara, ya. Semua dipelihara oleh Tuhan. Dia berkuasa memelihara. Dia berkuasa mencipta, Dia berkuasa memelihara apa yang diciptakannya. Ya, apa yang dikatakan firman Tuhan, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan, ya, dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Anak-anak kasih Tuhan,
Tuhan yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, Dia juga berkuasa memberi pertumbuhan. Baik itu rumput-rumputan, pohon-pohon yang menghasilkan buah, semua Tuhan ciptakan, dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Sehingga kita bisa menikmati kebaikan Tuhan dengan tanaman, dengan tumbuhan yang ada. Kita bisa makan sayur, kita bisa makan nasi, kita bisa makan buah. Itu semua karena apa? Karena kuasa Tuhan. Ya, makanya kita jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti untuk memuliakan Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Lanjutkan, apalagi nih? Ya, firman Tuhan katakan, Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Jadi Tuhanlah yang menciptakan bulan dan matahari, dan Tuhan yang mengatur ya matahari itu pada siang hari, dari pagi dia dari terbitnya sampai terbenamnya, semuanya Tuhan atur, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Juga bulan yang selalu kita lihat di malam hari, semuanya keberadaan mereka terus dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Lagi, firman Tuhan katakan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu, ya. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Ya, apa yang dilakukan Tuhan itu sungguh luar biasa. Banyak anak-anakku kasih Tuhan. Kita bisa melihat kekuasaan Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Allah itu maha kuasa dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Ya, karena begitu banyak perbuatan Tuhan, begitu banyak yang telah dilakukan oleh Tuhan, ya. Dia menciptakan banyak hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kalau kita mau merenungkan, kita akan terkagum-kagum, kita akan terheran-heran, ya, melihat kebesaran Tuhan, ya. Lanjut, ya. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, yang menciptakan lautan yang luas itu adalah Tuhan. Dan di Indonesia ini, anak-anak kasih Tuhan, daratan dan lautan itu lebih luas daripada lebih luas lautan daripada daratan yang kita tinggali, kita tempati. Dan lautan itu luas dan dalam, dan di dalamnya ada banyak binatang-binatang, ya, segala jenis binatang yang kecil sampai yang besar. Itu Tuhan yang menciptakan, anak-anakku ini kasih Tuhan. Luar biasa. Kita melihat kemahakuasaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kapal-kapal yang besar, ya. Kalau kita naik, siapa yang pernah naik kapal, anak-anak kasih Tuhan? Kalau Bapak pernah udah sering naik kapal besar, ya, tetapi kapal yang besar itu bisa berlayar di atas laut, anak-anak kasih Tuhan, dan tidak ada tidak bisa dibandingkan dengan luasnya laut. Walaupun kapal itu besar, tetapi kalau ada di tengah-tengah laut, anak-anak kasih Tuhan, itu kapal menjadi sangat kecil kelihatannya. Jadi apa yang bisa dibuat oleh manusia, mungkin orang mengagumi, wah hebat ya, dia bisa buat kapal yang besar, ya. Ya, tapi kehebatan manusia itu tidak bisa dibandingkan dengan kehebatan Tuhan, anak-anak Tuhan, ya. Kapal yang bisa dibuat oleh manusia sebesar apapun kapal itu, kalau ditaruh di tengah-tengah laut, kapal itu kita lihat dari jauh, kelihatan kecil, nggak ada apa-apanya dengan laut yang Tuhan ciptakan, anak-anakku yang kasih Tuhan. Jadi, apa yang dibuat oleh manusia, itu tidak bisa disejajarkan dengan kebesaran Tuhan, dengan kemahakuasaan Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan. Lanjut lagi ya. Ini ayat 29, ini belum Bapak warnain. Ya, Tuhan itu yang memberikan hidup manusia. Dia memberikan kehidupan. Dia juga yang berhak untuk mengambil
hidup manusia. Jadi sebagai manusia kita nggak boleh sombong di hadapan Tuhan. Sebagai manusia kita tidak boleh menyombongkan diri, walaupun mungkin kita merasa hebat, atau mungkin orang berkata kepada kita bahwa kita hebat, tetapi anak-anakku yang kasih Tuhan, kita tidak boleh menyombongkan diri karena kehebatan kita tidak bisa dibandingkan dengan kehebatan Tuhan. Ini firman Tuhan di dalam ayat 29 katakan, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Ya, firman Tuhan katakan, apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Anak-anakku yang kasih Tuhan, tidak ada satu orang pun yang dapat dan berkuasa atas hidupnya sendiri. Ketika Tuhan ambil rohnya, ketika Tuhan ambil nyawa orang, ya seseorang, dia akan mati. Ya, dokter tidak akan bisa menolong. Ya, dokter hanya bisa mengobati, tetapi dia tidak bisa. Ya, mencegah kalau Tuhan sudah berkehendak untuk mengambil nyawa seseorang. Anak, hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Makanya kita harus senantiasa menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya, selalu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak boleh menyombongkan diri di hadapan Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Terus firman Tuhan di ayat 31, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Jadi kemuliaan Tuhan itu akan ada sampai selama-lamanya. Kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan akan tetap ada sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, dengan melihat kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa, apa yang harus kita lakukan anak-anakku yang kasih Tuhan? Daud bukan hanya mengagumi, tetapi apa yang dilakukan oleh pemazmur, sini firman Tuhan katakan ayat 33, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Anak-anakku yang kasih Tuhan, selagi kita diberikan nafas hidup oleh Tuhan, diberikan kesehatan, ya, mari kita gunakan kehidupan kita untuk senantiasa mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan seperti pemazmur. Dia mau menyanyi bagi Tuhan. Dia mau bermazmur bagi Tuhan. Dia mau meninggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan, ya. Dan Tuhan menghendaki anak-anakku yang dikasih Tuhan, Allah yang punya penuh kuasa itu, dia memberikan kuasa kepada kita, anak-anaknya, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk menceritakan kebesaran, untuk menceritakan kebaikan Tuhan buat orang lain, supaya orang yang belum mengenal Tuhan, mereka mau mengenal Tuhan, mereka mau percaya kepada Tuhan. Nah, ini tugas kita, anak-anak Tuhan. Kita ini diberikan kuasa oleh Tuhan, ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-8 firman Tuhan katakan begini. Maka bertanyalah mereka, yaitu murid-murid Tuhan Yesus maksudnya ya, yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Anak-anak kasih Tuhan, kita ini manusia biasa, anak-anak kasih Tuhan. Kita tidak punya kemampuan yang hebat, tetapi Tuhan memberikan kuasa. Dia mencurahkan rohnya yang maha kudus, ya. Dia mencurahkan rohnya di dalam hidup kita sebagai orang percaya.
dan Roh-Nya itu memberikan kuasa kepada kita supaya kita menjadi apa di sini? Kita menjadi saksi Tuhan. Untuk apa? Menjadi saksi untuk menceritakan kebaikan Tuhan buat orang lain. Menceritakan kebesaran menceritakan kebesaran Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk tebus dosa manusia, supaya setiap orang yang mendengar kesaksian kita bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat pelajaran kita kembali. Ya, firman Tuhan sudah Bapak uraikan. Ya, di sini kita masuk ke bagian A, itu pengantar ya. Kita sudah menyanyi tadi, sudah memuji Tuhan, dan kali ini kita mau belajar tentang kuasa Tuhan melalui lirik lagu. Inilah lirik lagu anak-anak kasih Tuhan yang berkata, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku maha kuasa. Ini lagu ini menceritakan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Ya, kenapa Dia adalah Allah yang maha kuasa? Karena Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup ini. Dia menciptakan hal-hal yang luar biasa. Ya, Dia menciptakan seisi dunia. Ya. Ya, itu ya maksud atau arti dari lagu pujian ini ya. Setelah menyanyikan lagu tersebut, diskusikanlah beberapa pertanyaan berikut ini. Karena kita tidak ada tatap muka, jadi nggak perlu diskusi, langsung kalian jawab saja ya. Apa pesan lagu tersebut untuk kamu? Tadi kan pesannya adalah lagu ini pesannya adalah ingin menyampaikan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa ya. Itu pesannya. Yang kedua adalah apa saja bentuk kemahakuasaan Allah bagi hidupmu ya. Dia berkuasa atas hidup dan mati kita ya. Dia yang menciptakan segala sesuatu buat kita ya. Itu adalah bukti atau bentuk kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan kita ya. Nanti ini jadi tugas kalian, kerjakan, tolong kerjakan ini ya, soal 1 dan 2 ini kalian kerjakan, tulis di buku tulis kalian ya. Terus ini tugas yang ketiga, menurutmu apa arti kuasa ya? Nanti kamu definisi kamu tentang kuasa itu apa ya? Nanti cari di kamus bahasa Indonesia boleh ya. Oke, kita lanjut. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuasa adalah wewenang untuk menentukan sesuatu, meliputi memerintah atau mengurus sesuatu. Misalnya, guru memiliki kuasa memerintah siswa untuk membersihkan kelas, mengerjakan pekerjaan rumah, menegur siswa yang menyontek, atau memberi sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Orang tua memiliki kuasa untuk menyuruh anak merapikan tempat tidur, rajin belajar, rajin berdoa, dan rajin ke sekolah minggu. Polisi juga mempunyai kuasa untuk mengatur lalu lintas atau menangkap pencuri. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kuasa berarti kemampuan atau kesanggupan atau kekuatan seseorang untuk menentukan sesuatu. Oke, udah ngerti ya tentang arti daripada kuasa itu ya. Kalian boleh baca ulang ya. Nah, terus ini ada tugas ya, nanti juga dikerjakan di yang ini ya, yang soal-soalnya aja dikerjakan nanti. Ya, setelah kita belajar tentang arti kuasa, diskusikan dengan teman sebangkumu. Ya, sekarang kita lagi jaga jarak nih ya. Nggak usah kita berdiskusi, tapi langsung aja nanti jawab. Ya, kalian boleh tanya dengan orang tua kalian.
Ya, orang yang berkuasa di sekolah adalah siapa ya? Sebutkan siapa yang berkuasa di sekolah. A ya, itu bisa guru. Tugasnya apa? Contohnya ya. Tadi ya udah disebutkan di sana. Dia menegur saat siswa mencontek atau yang tidak disiplin ya. Terus ini siapa lagi selain guru ya? Kepala sekolah itu berkuasa ya untuk memimpin guru ya. Ya, terus apa lagi selain itu? Mungkin ada satpam sekolah ya, dia berkuasa untuk mengatur ya, untuk menjaga keamanan ya, siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk ya, satpam. Terus ini tadi siapa orang yang berkuasa di sekolah, sekarang orang yang berkuasa di rumah ya. Siapa yang berkuasa di rumah? Mungkin suami ya. Tugasnya apa? Ya, nanti diskusikan ya sama papa sama mama atau kakak ya. Yang kedua itu mungkin ibu ya, yang berkuasa. Tugasnya apa? Oke, ada lagi di sini. Nanti cari ya. Ini tugasnya ya. Bapak ulang lagi, tugasnya ada ini soal nomor 1, 2, dan ini soal nomor 3, dan ini lagi ditambah ini 3, 4, dan 5 ini ya. Oke. Hari ini pertemuan kita Bapak akhiri sampai di sini. Bapak minta kalian kerjakan tugas ini di buku tulis kalian ya. Di buku tulis kalian, tulis dengan rapi dan nanti hasilnya kirim ke Google Classroom. Bapak mau ingatkan setiap lembar kerja kalian tolong tulis namanya ya. Tolong tulis namanya biar Bapak mempermudah Bapak untuk mengkoreksi kerjaan kalian. Oke, Bapak mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah memperhatikan pelajaran ini dan kita mau akhiri dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus karena Engkau sudah memimpin kami di dalam belajar hari ini. Biarlah firman yang kami baca ini semakin memberikan pengertian kepada anak-anak-Mu supaya mereka memahami, mengerti bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak dapat disandingkan atau disamakan oleh apapun. Oleh karena itu, ajar kami untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu, sehebat apapun kami, kehebatan kami tidak bisa dibandingkan dengan kehebatan atau kuasa Tuhan. Ajar kami senantiasa meninggikan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, umur panjang. Berkati orang tua mereka, juga kekuatan kesehatan, umur panjang, dan usaha mereka diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Haleluya.